Saudara-saudariku yang terkasih, kita seperti halnya murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu berkumpul bersama. Saat itulah Yesus memberikan wasiat dan wejangan yang amat sangat penting kepada murid-muridnya dan dilanjutkan oleh gereja hingga hari ini dan seterusnya. Nah, saudara-saudari sekalian yang terkasih, mungkin saudara-saudari juga pernah mendengar atau ada pengalaman sendiri dari orang tua, dari leluhur yang akan meninggal misalnya akan meninggal kemudian memberikan wasiat yang amat sangat penting. Nah, ketika anak cucu itu mendengar langsung wasiat dari leluhur kita, orang tua kita, walaupun sedih tetapi ada sesuatu yang mengesan dalam hidup kita. Kok aku yang dipilih untuk diberi wasiat begitu penting? Saudara-saudari sekalian yang terkasih, semacam itulah juga kiranya yang dahulu 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus yang mencintai murid-muridnya, ketika Tuhan ini saatnya akan tiba, lalu memberikan wejangan atau wasiat yang amat sangat penting kepada murid-murid dan gerejanya. Saudara-saudariku sekalian, dalam Injil tadi ayat pertama dikatakan, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba. Saat Yesus telah tiba. Itu saat apa? Saudara-saudari, kita tahu bahwa Yesus ini adalah sabda Allah. Allah itu kekal. Sabdanya, kata-katanya, firmannya itu juga kekal. Seperti Yohanes bab 1 ayat 1 dan seterusnya itu. Nah, sabda Allah inilah yang turun ke dunia menjadi manusia, dikandung oleh Maria dan lahirlah Yesus. Maka Yesus inilah sabda yang menjadi manusia. Untuk apa sabda menjadi manusia ini? Sabda yang menjadi manusia ini untuk memperkenalkan Bapanya. Allah itu siapa bagi para murid dan kita. Dan Allah itu adalah disebut Bapa. Hingga relasi begitu erat, begitu dekat. Yang merombak tatanan-tatanan sebelumnya. Belum pernah orang mendengar bahwa Allah itu begitu dekat dengan manusia. Sehingga Yesus mengajari Allah itu Bapa. Dan untuk menunjukkan kuasa-kuasa itu, Yesus sendiri membuat mujizat, memberi makan banyak orang, 5.000 orang diberi makan, orang sakit disembuhkan, bahkan orang yang mati pun dihidupkan lagi. Di samping membuat mujizat, Yesus juga mengusir iblis, roh-roh jahat, kejahatan, dan dosa-dosa itu diusir oleh Yesus. Dan banyak perbuatan baik lagi yang lain. Dan itu dilakukan oleh Yesus sehingga Yesus ini adalah suci. Satu-satunya pribadi yang ada di dunia ini yang suci, tidak berdosa, dan dia suci kata-katanya, perbuatannya, tingkah lakunya, semua suci. Dan kita lihat di dalam kitab suci, kita tidak melihat cacat celah dalam diri Yesus. Karena dia memang adalah yang dari Allah datang ke dunia ini untuk melaksanakan tugas dari Bapa. Sekaranglah saat itu tiba. Maka saat di sini adalah saat di mana Yesus yang dari Allah ke dunia sekarang kembali kepada Bapanya. Nah, kalau disebut saat inilah, atau dengan istilah lain, dia ini sendiri, Yesus ini adalah sangkan paran keselamatan. Yesus ini adalah asal keselamatan dan tujuan keselamatan.
Jadi dia berasal dan menjadi tujuan keselamatan. Dia inilah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang selamat kalau tidak melalui dia. Karena dia ini adalah asal dan tujuan tadi, atau sangkan paran keselamatan itu ketika saatnya sudah tiba, lalu kembali. Tapi sebelum kembali, mengumpulkan murid-muridnya seperti kita malam hari ini berkumpul. Dan saat itulah Yesus memberikan wejangan dan wasiat yang amat sangat berharga. Untuk itulah nanti para murid dicuci kakinya, dibersihkan, supaya dengan bersih itu lalu pantas untuk merayakan misteri yang paling agung itu. Maka pada malam itu, ya, pada perjamuan itulah Yesus mendirikan Ekaristi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, memang mencuci kaki itu bisa kalau orang mengatakan, oh ini teladan ya, seperti yang dikatakan oleh Petrus mewakili murid-murid dan mewakili kita. Yesus sang guru dan Allah telah membasuh kaki. Saudara-saudari, memang di Timur Tengah, di kebudayaan Yahudi, ada kebiasaan membasuh kaki atau membasuh tangan. Biasanya orang sebelum masuk rumah ibadat, itu membasuh tangan, membasuh kaki. Atau seorang murid yang begitu berterima kasih kepada gurunya yang sangat berjasa itu, murid itu kalau gurunya datang lalu kakinya dibasuh. Atau seorang budak kepada tuannya, budak membasuh kaki tuannya. Tapi ingat, itu semua tidak wajib. Budak pun tidak wajib. Murid pun tidak wajib dilakukan, baik tidak pun tidak apa-apa. Tidak wajib. Nah, saudara-saudari sekalian yang terkasih, sekaligus bahwa pembasuhan itu terjadi di luar misa atau di luar pertemuan, di luar pesta ya, sebelum orang masuk ke bait Allah untuk merayakan pesta. Nah, di sini Yesus membasuh kaki para murid itu di dalam misa. Di dalam perjamuan. Lalu apa pentingnya membasuh kaki di dalam perjamuan? Bahkan ketika Petrus mengatakan, Tuhan jangan, sekali-kali jangan membasuh kakiku. Engkau itu Tuhan dan guruku, tidak pantas. Lalu Tuhan memaksa Petrus, kalau engkau tidak mau kubasuh, engkau tidak bisa masuk surga. Di syaratnya dibasuh oleh Yesus. Maka membasuh kaki bagi Petrus tadi memandang, oh ini gurunya memberi teladan, memberi contoh. Dan ternyata Yesus menganggap tidak cukup kalau hanya memberi contoh dan teladan, karena ini syarat mutlak untuk bisa naik ke surga, masuk kerajaan Allah, maka engkau harus dibasuh dan engkau saling membasuh kaki. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, maka inilah membasuh kaki dalam upacara itu diadakan di dalam misa. Hanya sekarang karena pandemi ini ya, maka gereja-gereja biasanya sementara ini untuk meniadakan dulu pembasuhan kaki secara langsung itu, tetapi tidak mengurangi makna perayaan kita tema tentang pembasuhan kaki ini. Nah, saudara-saudari sekalian yang terkasih, memang Petrus tidak mengerti. Yesus mengatakan, engkau belum mengerti Petrus, dan pada suatu saatnya nantilah engkau akan mengerti. Saudara-saudariku yang terkasih, maka ini Yesus memberikan warisan yang begitu berharga, yaitu Ekaristi. Karena di dalam Ekaristi inilah karya keselamatan Yesus tadi, sangkan paran, asal tujuan
keselamatan tadi dilanjutkan. Maka Ekaristi menjadi sumber dan puncak perayaan iman kita. Orang Katolik kalau kehilangan Ekaristi memang merasa ya kurang dan merasa kosong, karena Ekaristi inilah yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, memang dalam peristiwa perjamuan malam itu, Yesus sangkan paran tadi, asal dan tujuan tadi, telah selesai melaksanakan tugasnya, tugas dari Bapa, dan ketika akan kembali mewariskan sesuatu yang amat sangat penting tadi. Maka seperti halnya Yesus mengatakan tadi, engkau harus dibasuh kakimu. Semua harus saling membasuh kaki. Artinya apa? Artinya bahwa ini bukan sekedar teladan saja. Ini adalah perintah dari Yesus. Basuh kaki artinya apa? Manusia yang lain itu begitu berharga bagi Yesus itu. Kita itu begitu bernilai. Kita itu begitu berharga. Setiap orang itu begitu bermakna dan bernilainya. Sehingga layak untuk dihormati, layak untuk dihargai. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kalau hari-hari ini ternyata juga ya memang kita merayakan Trihari Suci ini, lalu karya keselamatan terjadi di sana, dilanjutkan di dalam Ekaristi. Maka Ekaristi sebagai sumber dan puncak perayaan iman kita. Di sanalah Allah terus berkarya untuk menyelamatkan manusia. Maka yang menyelamatkan itu bukan perbuatan baikku, bukan perbuatan baik kita, tetapi Allah yang dari asal dan tujuan tadi loh, yang sudah dari surga menuntun kita untuk bisa juga ikut ke sana. Maka sangkan paran ini, yaitu Yesus yang saatnya akan tiba inilah, yang membagikan rahmat itu kepada kita semua. Sehingga kita ini semua menjadi warga kerajaan Allah. Kita selamat karena Yesus itu tadi yang mencintai umatnya. Mencintai sampai akhir, istilahnya begitu ya. Sampai akhir atau sehabis-habisnya. Atau dengan ungkapan lain, itulah cinta yang mentok. Cinta yang sudah tidak ada lagi di atas itu. Lebih dari itu tidak ada. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus tadi. Mencintai sampai akhir. Sehingga karya keselamatan hanya terjadi dalam diri Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Lalu bagaimana perbuatan baik kita untuk meneladan Yesus tadi? Perbuatan baik kita ini sebagai ucapan syukur kita. Karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus sangkan paran tadi. Lalu kita juga berbuat baik sebagai buah-buah iman kita. Buah-buah bahwa kita ini orang Kristiani. Buah bahwa kita ini murid-murid Yesus. Maka kita juga wajib saling membasuh kaki tadi. Saling menghormati, saling menghargai bahwa orang lain itu begitu berguna. Orang lain itu begitu bernilai. Orang lain itu begitu luar biasa bagi Yesus. Dan murid Yesus juga harus memperlakukan itu semua. Satu sama lain, betapa indahnya. Betapa damainya negeri ini kalau setiap orang memperlakukan perintah Yesus ini. Betapa sejuk dan damainya dunia ini kalau setiap orang itu mengenal Yesus tadi dan melaksanakan perintah Yesus. Memang Ekaristi yang juga mengalir dalam perbuatan baik tadi ternyata tidak semuanya baik, ada yang jahat, ada yang membawa bom di katedral, ada yang nembak, ada jadi teroris dan macam-macam. Ini kenyataan bahwa kita sendiri akhirnya juga menyadari
Bahwa inilah kenyataan hidup di dunia ini. Ternyata dengan hidup di dunia ini, Yesus mengatakan, tidak semuanya kamu itu bersih. Jadi tidak semua bersih. Ternyata ada setan, ada iblis yang masuk ke Yudas Iskariot. Nah, maka kalau ada bom, ada kejahatan macam-macam, mengutuk saja itu tidak cukup, tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Mencaci maki itu tidak ada artinya. Menghujat itu tidak ada artinya. Yesus mengatakan, tidak semuanya kamu bersih karena ada yang kena iblis itu tadi. Maka disinilah kita semua termasuk teroris-teroris tadi ya, atau yang ngajari itu diajak mulai tidak perlu hanya mengutuk saja, hanya mencaci maki, tetapi berani apa tidak mengakui, oh iya, aku ini juga belum bersih, komunitasku ini juga belum bersih, ada iblis yang masuk ke salah satu murid Yesus. Ada kekuatan jahat. Nah, saudara-saudari sekalian yang terkasih, nah inilah betapa indahnya kalau juga di Indonesia yang hari-hari ini sedang khawatir, kita ya berdoa supaya Indonesia aman, damai, tentram, dan seterusnya. Tetapi persoalannya, beranikah setiap orang, bahkan setiap kelompok, juga setiap agama mengakui bahwa ada iblis juga di situ yang masuk ke Yudas Iskariot, dan ini tidak hanya 2000 tahun yang lalu, sampai hari ini dan seterusnya terus ada. Dan kalau berani mengakui itu, ternyata juga ada iblis yang masuk sana, sehingga kegelapan ini menguasai dunia, sehingga anak-anak dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Tetapi sekarang Kristus sang terang yang dari Allah ini saatnya sudah tiba membawa terang, dan kita sebagai anak-anak terang tadi supaya juga saling membasuh kaki, saling melayani, saling juga memandang orang lain itu begitu berharga. Orang lain itu begitu terhormat. Orang lain itu begitu terpandang. Maka Tuhan sendiri sudah mencuci kaki orang-orang tadi. Maka kita sebagai murid-muridnya melanjutkan karya ini sebagai ungkapan bahwa kita semua adalah murid-murid Yesus yang diselamatkan. Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui Dia orang selamat. Kalau anak-anak dunia pasti suatu saatnya dirasuki oleh iblis. Dan dia akan membawa kekacauan, kegelapan. Tetapi sebagai anak-anak terang, kita menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu saudara-saudari, pada malam hari ini, seperti dahulu kala 2000 tahun yang lalu, kita berkumpul bersama, merayakan Ekaristi itu. Dan di dalam Ekaristi ada simbol pencucian kaki, yaitu menghormati dan memandang orang lain begitu bernilai. Dan itulah sebagai buah dari iman kita kepada Yesus yang sudah menyelamatkan itu. Sehingga dengan demikian menjadi sempurnalah Ekaristi kita kalau dilengkapi dengan bekal selama kita hidup di dunia, dengan saling melayani dan saling membasuh kaki. Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita semua dari segala penyakit dan dari segala iblis, dari segala yang jahat. Amin.